Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Samila dengan NIM C1C021020. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan pengambil keputusan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen mata kuliah akuntansi keperilakuan. Langsung saja, untuk materi yang pertama yaitu adalah pembahasan mengenai proses pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Samila dengan NIM C1C021020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperilakuan pada pengambil keputusan dan pengambil keputusan. Dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SMSI selaku dosen mata kuliah akuntansi keperilakuan. Langsung saja yang pertama, yaitu adalah proses pengambilan keputusan. Nah, pengertiannya, pengambilan keputusan merupakan proses yang selalu berada dan dijalani oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat. Proses pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan di dalamnya dengan hasil yang berbeda. Orasano dan Connolly pada tahun 1993 mendefinisikannya sebagai serangkaian operasi kognitif yang dilakukan secara sadar yang mencakup unsur-unsur lingkungan pada waktu dan tempat tertentu. Proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang berurutan, yaitu yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atau konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Dan yang keempat, penetapan dan tindak lanjut. Selanjutnya adalah motif kesadaran. Motif kesadaran menjadi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keinginan serta kestabilan atau kepastian, dan yang kedua, keinginan terhadap kompleksitas dan keragaman. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari model proses. Motif-motif yang berada di belakang keputusan bersifat kompleks. Tiga model utama pengambilan keputusan berusaha untuk menentukan motif dari seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Nah, model yang pertama yaitu adalah model ekonomi. Model ekonomi tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional, sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi di antara beragam motif dan tujuan. Terdapat asumsi bahwa semua alternatif yang mungkin diketahui dan bahwa probabilitas yang terkait dengan alternatif-alternatif tersebut dapat dihitung dengan pasti. Model yang kedua yaitu adalah model sosial. Model ini adalah kebalikan dari model ekonomi yang ekstrim. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada kenyataannya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan didasarkan pada interaksi sosial. Dalam hal ini terasa bahwa tekanan atau harapan rekan kerja merupakan kekuatan utama yang memotivasi. Model yang ketiga yaitu adalah model Simon. Model ini adalah model yang lebih berguna dan praktis. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, yang mana manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Pembahasan yang kedua, yaitu mengenai cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan seperti menggunakan pendekatan rasional, menganalisis variabel-variabel terkait, menggunakan metode tertentu dalam tahapan yang jelas, dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Metode pengambilan keputusan yang rasional memang merupakan metode yang diunggulkan oleh berbagai pihak, tetapi hasil keputusan yang dihasilkan tidak selamanya benar, dalam artian tidak dapat mengubah situasi menjadi lebih baik atau memberikan keuntungan yang diharapkan. Bahkan mungkin terdapat keputusan yang sifatnya merugikan.
Pengambilan keputusan merupakan daerah profesional. Misalnya, untuk memprediksi penyakit yang akan timbul pada musim banjir menjadi kewenangan para dokter, sementara untuk memprediksi inflasi pada musim kemarau menjadi kewenangan para ekonom. Tentunya, dengan bantuan pihak terkait untuk mengumpulkan data dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua pengambilan keputusan dilakukan oleh profesional karena keterbatasan kewenangan. Selanjutnya, pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus pakar. Pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan yang dipertimbangkan lebih lanjut hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas, yang mana keputusan tersebut harus dilaksanakan. Integrasi pengamatan dan temuan. Integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Ketika mengintegrasikan pengamatan dan temuan para pendatang baru, menghubungkan pengamatan dan temuan yang dapat menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak. Sebaiknya, para pakar menetapkan penekanan khusus pada kontradiksi yang potensial terkait pengamatan dan temuan sebagai alat untuk memeriksa masalah yang mendasarinya. Pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan selama proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam merumuskan hipotesis, pengembangan petunjuk dalam rumusan keputusan akhir, dan dalam menyusun ringkasan-ringkasan temuan. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah peran kepribadian dalam gaya dalam pengambilan keputusan. Toleransi terhadap ambiguitas mengukur sampai pada tingkat mana individu merasa terancam oleh ambiguitas dalam situasi pengambilan keputusan dan bagaimana ambiguitas mempengaruhi kepercayaannya dalam keputusan tersebut. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Keputusan tersebut dapat mempengaruhi hanya satu peristiwa masa depan atau mempengaruhi semua kejadian atau tindakan setelah keputusan itu dibuat. Tidak ada kejadian atau tindakan yang dapat diubah oleh suatu keputusan ketika kejadian atau tindakan tersebut telah selesai. Yang kedua, data akuntansi sebagai stimulasi dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah melalui pelaporan pembagian kinerja aktual dan sasaran standar atau anggaran, atau melalui pemberian informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Tidak semua manajer menggunakan data akuntansi untuk menganalisis profitabilitas relatif. Bobot yang diberikan atau informasi akuntansi dalam pilihan akhir sangat bervariasi. Jika karakteristik produksi sangat bervariasi, maka informasi akuntansi internal hanya memiliki sedikit manfaat. Baiklah, sekian penjelasan mengenai aspek keperilakuan pada pengambil keputusan dan pengambil keputusan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.